Saya dipanggil Pak Gatot Nurmantio di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Waktu itu oleh ajudannya Pak Gatot, saya di WA, Ustadz, nanti jangan lewat lobi. Saya bingung sama Pak Didi, itu bingung saya. Jangan lewat lobi. Paling masuk gawe. Ya kan? Ternyata itu jadi pikiran Pak Didi, tak buat tidur timbang mikir. Ternyata begitu masuk hotel itu, ternyata parkirnya sampai lantai 5, jadi nggak usah lewat lobi, langsung pakai lift lantai 7, langsung diterima oleh ajudannya Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Ya Allah Pak, nangis Pak saya. Pegang fakta data ini Ustaz. Tapi saya minta tolong jangan disampaikan di tengah publik, tidak boleh. Janji itu Pak saya. Cukup Ustaz sendiri. Sampaikan yang global saja. Ya Allah, miris Pak. Akhirnya saya pulang malam itu nangis Pak. Ya Allah, gimana nanti anak cucu kami ya Allah. Makanya saya diundang lagi barusan beberapa minggu kemarin, saya diundang lagi oleh Pak Gatot di Prigen, di sebuah villa. Akhirnya saya diminta, Pak Gatot, bagaimana ulama-ulama? Akhirnya saya sampaikan, Pak Gatot, hasil pertemuan ulama-ulama se-Indonesia itu ada 4. Kalau nanti terjadi di Indonesia, terjadi chaos. Yang pertama yaitu triumvirat. Triumvirat itu Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Opsi pertama. Dan ini dikaji oleh ulama-ulama se-Indonesia, posisinya lemah. Opsi kedua, presidium. Ternyata orang-orang yang ditaruh di presidium ini semuanya anti-Islam. Ini ditolak oleh ulama-ulama kita seluruh Indonesia. Opsi ketiga, junta militer. Ini permintaan Hendro sama Luhut bin Sarpanjaitan. Otomatis korbannya umat Islam, ditolak oleh ulama. Akhirnya Pak Gatot, saya sampaikan di depan Pak Gatot, ulama seluruh Indonesia memunculkan opsi keempat. Apa Ustaz? Ulama akan mengangkat seorang panglima dengan jargon iskariman au mutsyahidan. Jadi untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan jihad, tidak lewat parlemen, tidak lewat formalitas. Ini opsi keempat. Wah, akhirnya saya langsung begitu Pak Gatot, begitu saya sampaikan di tengah umat, langsung saya dilaporkan Bazar Istana, langsung surat masuk ke rumah, saya dikenai pasal makar terhadap negara. Saya diancam 10 tahun penjara. Langsung, waktu itu saya masih sakit, kaki saya masih sakit, wis bismillah. Langsung saya datangi Bareskrim. Penyidikan mulai jam 8 sampai jam 10. Hanya pertanyaan terakhir, Ustadz, yang disampaikan Ustadz tadi, 4 opsi tadi, apakah itu statement pribadi atau statement siapa? Tolong diputar lagi videonya. Langsung saya jawab sekarang. 4 opsi yang tadi saya sampaikan itu hasil konvensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat di gedung MUI Pusat yang waktu itu 2 pengurusnya, yaitu Kiai Haji Muhyiddin sama Kiai Dr. Anwar Abbas, yang termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah. Akhirnya penyidiknya keluar koordinasi dengan pimpinan. Selesai, balik lagi, Ustaz, permintaan pimpinan surat yang ke rumah tadi bisa diminta lagi. Loh, kenapa? Ya, ternyata itu konvensi pers MUI. Jadi Ustadz lepas dari delik pidana. Alhamdulillah. Saya lepas dari ancaman 10 tahun penjara ketika di Bareskrim. Nah, akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya tanya, Pak penyidik,
Bolehkah saya melakukan gugatan balik? Oh, enggak bisa Ustaz. Buzzer itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Ya Allah. Jadi Abu Janda, Adi Armando, Eko Kuntadi, Rudi Kamri dan semuanya itu digaji oleh negara dari APBN, dilindungi oleh negara. Jadi kebal hukum. Ya sudah. Tapi langsung saya rodok ngamuk, Pak. Waktu itu saya rodok ngamuk. Penyidik, kalau tadi saya diancam, benar-benar diancam penjara, saya ridho. Karena saya sudah menyampaikan yang hak di tengah-tengah umat. Akhirnya penyidiknya, Ustaz, terakhir saya mau pamitan pulang, Ustaz bisa nggak minta doa? Loh kenapa Pak? Saya mau sekolah lagi untuk naik pangkat. Jadi ujung-ujungnya jaluk dongo Pak. Jadi akhirnya ya doa. Terakhir sudah pulang. Saya pulang lagi ke Malang. Nah inilah resiko. Jadi insya Allah opsi keempat itu akan digerakkan. Makanya tunggu komando ulama. Pak, jangan nganggap ulama-ulama kita diam. Enggak. Masya Allah, saya mengikuti terus pertemuan ulama-ulama se-Indonesia. Jadi 34 provinsi itu sudah ada kepemimpinan ulama daerah. Sudah Pak, tinggal remote. Jadi kalau sudah di remote akan bergerak semuanya. Dengan jargon eskariman omut syahid. Jadi jangan nganggap ulama terus diam-diam gitu lah. Bergerak semuanya insya Allah untuk menyelamatkan NKRI. Kenapa? Hasil riset dua pakar intelijen dunia diprediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Bahkan Jenderal Joko Santoso, Jenderal Gatot Nurmantio memberikan penegasan, Ustadz bisa lebih cepat dari 2030. Ada yang ngomong 2027 sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu kenapa ulama memunculkan opsi keempat, akan ngangkat seorang panglima. Siapa panglima yang digadang-gadang? Off the record. Off the record. Bagaimana teknisnya? Off the record. Ya kan? Gak usah disampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan kita ini baru berapa slide tadi? 5 slide ya. Ya. Jadi padahal ini sepertiga Pak, sepertiga. Jadi mudah-mudahan nanti ada kelanjutan ya kan. Jadi nanti ada subuh-subuh yang lain, insya Allah kita lanjutkan pembahasan tentang ini. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya percepatannya. Ya. Ini penting. Sekarang ini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah nyata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun qada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa ya'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhafanu fiha al-aminu wa yantiqu fiha ar-raybidah. Qila wa mar-raybidah? Qala ar-rajul at-tafiha fi amril amma. Rawahu Hakim. Jadi Rasulullah mengabarkan akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh penipuan, di mana orang yang dusta dipercaya. Sekarang ini Pak, yang dusta dipercaya, yang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, bahkan dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang curang terstruktur sistematis masif dan brutal dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini benar-benar political decay itu pembusukan politik di Indonesia. Jadi ini kebobrokan yang sempurna, kerusakan yang sempurna dalam aspek hukum. Orang yang amanah disingkirkan, tidak dikhianati dan tidak diberikan penghormatan. Yang khianat, yang curang diberikan kedudukan. Dan kalian akan menyaksikan ar-raybidah, orang yang nggak ngerti din tapi mimpin rakyat kebanyakan. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti kalian akan menyaksikan orang dungu dimulia-muliakan, ulama dilecehkan. Sudah terjadi? Sudah. Nah, inilah yang sekarang disebut era politik post-truth.
Kalau bahasa akademiknya era politik post-truth. Ini sekarang, Pak. Jadi emosi masyarakat itu diaduk-aduk. Emosi, Bapak marahnya kan diaduk-aduk terus. Marah terus, ngelus dada terus. Ibu-ibu ngelus dada terus. Ya ini zamannya itu. Era politik post-truth. Kalau Joyoboyo zaman edan. Ya ini sekarang. Ini jadi era politik emosi masyarakat diaduk-aduk. Ini zamannya sudah. Bahkan mereka mengabaikan data fakta. Ini fakta data kecurangan dibiarkan. Makanya akhirnya kan kalangan netizen sudah langsung ambil kesimpulan maling menghakimi maling. Akhirnya outputnya permalingan. Ya kan? Tidak tahunya ketua Mahkamah Konstitusi kena kasus BLBI. Jadi maling menghakimi maling, ya akhirnya permalingan, saling tolong menolong, ta'awun. Inilah Indonesia. Jadi kita diaduk emosi kita. Ini era politik post-truth. Mengabaikan fakta data, memviralkan berita yang nggak jelas kebenarannya, menggabungkan gerakan populer dan teori konspirasi, menggaungkan narasi buatan dari buzzer-buzzer itu, dan membangun opini dengan mengindahkan, tidak mengindahkan kebenaran. Jadi dia menguntungkan satu pihak, yaitu rezim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, kami ini dalam kebenaran, loh kok kalah? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, kami ini dalam posisi dalam kebenaran, wahai Imam Ahmad, kok kalah? Apa jawaban Imam Ahmad? Justru hakikat kemenangan ketika kita istiqomah berada di dalam kebenaran. Sehingga akhirnya Buya Hamka, Allah mayarham, nggak masalah pemimpin yang kita pilih kalah, nggak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah, bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, memilih pemimpin masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Ya, akidah bukan muamalah. Yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di yaumil kiamah. Gitu. Jadi Buya Hamka mengatakan nggak masalah yang kita pilih itu yang kita pilih, pemimpin yang kita pilih itu kalau nggak masalah. Yang penting kita tidak salah memilih pemimpin. Nah itu. Nah ini. Makanya Ibnu Qayyim, jika yang benar selalu menang, ya niscaya pejuang-pejuang ini ya berkumpul dengan orang-orang munafik. Jadi hikmahnya, Pak, yang benar kalah itu Allah ingin bersih-bersih dari barisan orang mukmin ini, dari orang-orang munafik. Karena di Indonesia banyak yang munafik. Jadi Bapak, Ibu jangan pesimis, ya kan? Karena apa? Rasulullah sudah memberikan wasiat. Mohon maaf tak tambahin. Ya kan? Rasulullah memberi wasiat, Pak. Ini wasiat Rasulullah ini harus kita sikapi dengan sami'na wa ata'na. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini wanti-wanti. Wa innal iman idza waqa'atil fitan bisab. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi barometer iman kita ketika kita hidup di akhir zaman ini, di mana dipenuhi fitnah-fitnah akhir zaman yang skopnya global, barometer iman kita bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Mesir, bukan di Irak, bukan di apalagi Dubai. Dubai habis meresmikan pura, ya kan? Pura terbesar sak dunia Arab. Pura terbesar sak dunia Arab. Akhirnya Allah marah. Hancur, dihancurkan lewat air banjir, badai. Bayangkan Dubai, Uni Emirat Arab meresmikan pura terbesar sak dunia Arab. Ini kan penyembah berhala diresmikan di Dubai. Hamdan wa syukrunillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, amin ya Bapak Ibu. Barusan kita sudah menyaksikan tadi ceramah dari Ustadz Andri Kurniawan, yang mana beliau pernah diundang oleh
Pak Gatot ya, yang mana Pak Gatot ini Masya Allah seorang tentara, seorang prajurit ya. Dan tadi juga kita menyaksikan bahwa strategi pertahanan di Indonesia ini ya, Bapak Ibu. Oke, semoga para pejuang agama, para pejuang negara bangsa, Allah panjangkan umurnya, semua disehatkan, dipanjangkan umurnya, amin ya Allah ya amin. Untuk Ustadz Andri Kurniawan, semoga Allah panjangkan umurnya, sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin, supaya kita bisa menyimak lagi kajian-kajian beliau. Untuk Pak Gatot juga, semoga panjang umur, sehat selalu ya Bapak Ibu, biar terus memberikan ilmu tentang pertahanan. Oke, semoga Bapak Ibu juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di next video. Kita akan mendengar lagi nanti ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz kita ya, amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.